Salah satu ayat yang bagi saya sangat menjadi berkat adalah Lukas 5 ayat 5. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Satu perkataan dari Tuhan yang kita tangkap itu mengubah segalanya, ya. One word from God can change anything, ya. Satu perkataan dari Tuhan, kalau kita tangkap lalu kita lakukan, maka itu bisa mengubah apa saja, ya. Bisa terjadi mujizat seperti yang ada di Lukas 5 ini. Coba kita lihat dari ayat 1, ya. Lukas 5 mulai ayat 1. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ayat 3. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ayat 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Lalu ayat 5 yang tadi saya sudah bacakan, ya. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Lalu ayat 6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Ayat 8, ketika Simon melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Kita lanjutkan ayat 9. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Lalu ayat 11, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Perjumpaan dengan Yesus ini merubah mereka, karena mereka melihat mujizat di depan mata mereka ketika Yesus memerintahkan satu perintah spesifik dan itu dilakukan, ya. Coba kita bahas dari ayat 1 ini, ya. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ini kata kunci yang pertama, yaitu mendengarkan firman Allah. Ada kehausan mau belajar firman. Ini firman secara umum, ya, firman logos, firman yang tertulis, yang kita baca, yang kita dengar, firman yang mengubah cara berpikir kita. Ayat 2, ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Jadi Tuhan Yesus pada saat itu dia lihat ada dua perahu yang nganggur. Jadi dia punya kebutuhan, ya, dia perlu mimbar untuk mengajar orang banyak,
Lalu dia lihat ada 2 perahu yang nganggur di situ. Kemudian ayat 3, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Jadi orang-orang banyak ini termasuk Simon, si pemilik perahu, mendengarkan firman. Mendengar ketika Yesus sedang mengajar mereka. Ini prinsip pertama ya dalam kehidupan kita. Kita perlu senantiasa belajar firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Bersyukur kita hidup di zaman yang sangat modern. Kita tinggal buka YouTube atau Spotify atau mungkin gadget kita ya, kita baca firman, dengar firman, bisa di mana saja. Bahkan sekarang baca buku pun kita bisa dibacain ya, bukan hanya Alkitab suara, tapi buku pun banyak sekali. Kadang-kadang ada yang sifatnya ringkasan. Coba cek di YouTube ya, banyak sekali, ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia, ada buku yang tebalnya mungkin bisa ratusan halaman, dan itu dibacakan. Ada yang betul-betul dibaca dari awal sampai akhir, ya butuh waktu, ada yang 2 jam, 3 jam, ada 6 jam. Ya, kita bisa berhenti di mana kita mau istirahat, lalu kita dengar lagi. Ya, jadi itu firman Tuhan yang disampaikan secara umum, ya itu merupakan knowledge, pengetahuan yang kita terima, ya. Dan itu penting, itu membentuk cara berpikir kita juga. Tapi perhatikan ya, di ayat 3 saya ulangi, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Perhatikan ayat 4, setelah selesai berbicara, setelah selesai menyampaikan firman Tuhan, Yesus berkata kepada Simon, ya spesifik kepada pemilik perahu yang dia pinjam untuk dia gunakan sebagai mimbar untuk menyampaikan firman Tuhan. Dia berkata spesifik kepada Simon, ini yang namanya rema, firman rema buat Simon. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Rema itu ketika diberikan, maka ada expire date-nya ya. Jadi artinya berlaku saat itu ya. Diperlukan ketaatan untuk melakukannya ya. Dan kadang-kadang ya tidak masuk akal seperti yang dia berikan kepada Simon. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ini firman rema. Kita perlu senantiasa bergaul dengan Tuhan dan mendapatkan tuntunan spesifik, mendapatkan rema. Yohanes 14 ayat 21 berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, ya, itu perintah spesifik ya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi ada firman logos secara umum, ada firman spesifik rema ya kepada kita. Lalu perhatikan coba tanggapan Simon di ayat 5. Simon menjawab, guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Nah ini logikanya bekerja. Ya, ini wajar sekali, sangat manusiawi. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ini menarik sekali ya. Jadi Simon ini bilang, Tuhan, secara logika ini nggak masuk akal. Ini bukan saatnya untuk mencari ikan. Dan kami sudah semalaman kerja keras, nggak ada hasilnya. Tapi karena ini perintah daripadamu, ini firman rema yang aku terima, aku mau lakukan. Walaupun mungkin belum tentu ada hasilnya. Ya, jadi Simon ini taat tapi sebenarnya setengah hati ya, karena konflik antara mau nurut
dengan logikanya yang bekerja. Tapi dikatakan di ayat 6, dan setelah mereka melakukannya, yaitu bertolak ke tempat yang dalam dan menebarkan jala, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Nah, ini pelajaran sangat penting ya. Kalau kita perhatikan dari ayat 1 tadi, ada kebutuhan Yesus mau mengajarkan firman Tuhan kepada banyak orang, lalu dia cari wadah yang tersedia. Waktu itu adalah perahunya Simon dan dia pinjam. Nah, kita mesti belajar jeli ya, melihat ketika Tuhan itu sedang bekerja, lalu dia butuh sarana. Ya, dia butuh rumah kita, dia butuh talenta kita, dia butuh suara kita, dia butuh mobil kita, dia butuh uang kita yang dia pinjam cuma sebentar saja, tapi kemudian dia kembalikan dengan upah yang berlipat kali ganda. Ya, kenapa? Karena firman Tuhan mengajarkan seorang pekerja patut mendapat upahnya, berilah maka kamu akan diberi. Jadi Tuhan itu tidak pernah berhutang. Jadi kalau ada kesempatan bisa melayani, ya, dan kita tahu itu terbuka untuk kita tanggapi, ya, lakukan ya, ada reward. Nah, rewardnya apa? Setelah mendengar firman ya dalam pelayanan itu, lalu dapat rema, dapat firman Tuhan. Nah, itu yang kita perlukan. Nah, Simon ini karena dia konflik antara logika dengan mau nurut Tuhan, makanya dia melakukannya setengah hati. Sebenarnya dalam bahasa Inggrisnya itu perintah Tuhan adalah tebarkanlah jala-jalamu, ya. Banyak jala. Tapi karena Simon ini logikanya bekerja, jadi dia bilang, karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan satu jala. Ya. Kalau banyak-banyak, semalaman kerja keras nggak ada hasilnya, ya udah satu aja lah. Nah, itu sebabnya jalanya koyak. Ya. Karena sebenarnya perintahnya adalah banyak jala, tapi cuma dilakukan satu saja. Jadi jalannya mulai koyak. Lalu ayat 7, mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya datang membantu. Dan mereka datang lalu bersama-sama mengisi kedua perahu itu. Perahu yang tadi di tepi pantai itu, yang nganggur, nggak ada hasilnya setelah semalaman kerja keras. Ternyata sekarang perahunya ini penuh diisi dengan ikan sampai hampir tenggelam. Dan Simon begitu takjub sampai dia tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Saya kalau baca bagian ini terus terang ya sangat-sangat diberkati ya. Bagaimana Tuhan mau pakai kita orang yang berdosa, kita cuma nurut saja. Ketika dia sampaikan sesuatu, lakukan. Karena bisa. Ya, asalkan kita nggak mager, nggak malas gerak, itu bisa. Ketika Tuhan perintahkan Simon untuk bertolak ke tempat yang dalam, itu bisa. Cuma logikanya aja mungkin yang bekerja melawan hal tersebut, tapi bisa dilakukan. Jadi kalau Tuhan taruh di hati kita, ayo doa tiap pagi, ya, lakukan dengan setia. Ayo bangun pagi, itu bisa kita lakukan. Ya, itu satu training untuk membentuk kita, memperluas comfort zone kita. Lakukan dengan setia, maka kita akan melihat mujizat yang terjadi dalam hidup kita. Ya, berikutnya, kenapa Simon berkata seperti tadi? Ya, sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Ya jelaslah ya, mereka ini nelayan, mereka ahli mengerjakan pekerjaan nelayan. Tapi setelah semalaman kerja keras nggak ada hasilnya, lalu cuma dengar perkataan Yesus, nurut, terjadilah mujizat. Ya, prinsip mujizat sebenarnya itu. Ya, menangkap rema, mendengar firman, lakukan. Lalu terjadi mujizat. Ya. Nah, demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Nah,
Ini penting sekali ya. Jadi Tuhan itu mau tunjukkan bahwa, lihat ya, kamu kerja keras sepanjang malam gak ada hasilnya ya. Kamu pakai cara manusia tapi gak ada hasilnya. Ikuti cara aku. Ya, lakukan yang aku perintahkan. Ya, sediakan dulu ini perahumu untuk aku pakai mengajar banyak orang. Setelah itu ada perintah khusus, sekarang bertolak ke tempat yang dalam, tebarkan jalamu. Apa yang sebelumnya kau lakukan tanpa tuntunan aku dan gak ada hasilnya, sekarang aku yang perintahkan. Lakukan, lalu terjadi mujizat. Nah, dengan cara seperti itu Tuhan bilang, kamu kan penjala ikan, kamu sudah melihat bagaimana mujizat terjadi. Sekarang ikutlah aku, ikuti caraku, maka engkau akan menjala manusia. Bukan mancing ya, mancing itu satu-satu, menjala tuh sekali menebarkan jala langsung banyak. Ya, jadi sebenarnya dalam pelayanan juga begitu. Kalau kita mendapatkan rema tuntunan yang begitu spesifik, taat lakukan, maka tuain itu akan banyak. Ya, tapi kalau kita pakai cara-cara manusia tanpa tuntunan Tuhan, bahkan kalau kita pakai misalnya apa yang umumnya, doa keliling, doa puasa, kadang-kadang kalau sudah jadi metode, maka kita lupa, kita tinggalkan Tuhan itu di luar, kita nggak libatkan dia. Kita cuma perintah, klaim, dan sebagainya, tapi tanpa tuntunan Tuhan. Jadi memang hal pertama yang perlu kita benahi, itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Dan itu selalu harus ada. Lihat ayat 11 ya. Dan mereka, sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Ini poinnya ya, mengikut Yesus. Karena mengikut Yesus, artinya itu adalah membangun hubungan, mendengarkan dia berbicara, lalu mengikuti apa yang dia perintahkan, lakukan dengan rela dan taat, maka akan terjadi mujizat. Di dalam pelayanan juga begitu. Kalau kita cukup waktu menyediakan diri kita ini untuk menangkap tuntunan Tuhan, maka apa yang kita kerjakan secara fisik itu mungkin jadi nggak terlalu banyak karena kita menghemat tenaga. Ada hal-hal yang nggak perlu kita lakukan. Sama seperti Simon dan teman-temannya ini, mereka awalnya mencari ikan semalaman gak ada hasilnya. Tapi setelah mereka dengar firman Tuhan, mereka bersekutu dengan Tuhan, lalu ada perintah spesifik dan dilakukan dalam ketaatan, maka terjadi mujizat. Ya. Ini bisa bicara dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan, dalam bisnis. Coba bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya. Walaupun belum ada firman yang spesifik, yang rema, ayo buka hati, dengar firman, izinkan cara berpikir kita tuh diubah sehingga kita punya kerangka berpikir, kita punya mindset itu disesuaikan dengan firman Tuhan. Nanti Roh Kudus akan ngajarin itu buat kita. Lalu kita menunggu dia memberikan firman yang spesifik buat kita. Dia berikan kita rema. Itu sebabnya di Matius 4 ayat 4 dikatakan, Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau setiap pagi misalnya, kita sekarang mendengar ya, ini firman diberitakan, itu menolong kita untuk memahami apa yang ada di Alkitab. Lewat berbagai macam pengalaman berbagai hamba Tuhan, kita mendengar ya, kita diperkaya bagaimana firman itu aplikasinya di zaman sekarang. Bagaimana orang mendapatkan jawaban doa, bagaimana orang ditolong Tuhan. Tapi sementara itu ada rema secara pribadi yang Tuhan bicara pada kita. Nah, itu makanan kita. Dan kalau kita lakukan dengan kerelaan dan taat, mujizat akan terjadi. Ya, ada yang mustahil bagi orang percaya.
Haleluya. Amin.